Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketemu lagi di channel aku, Vita Refbian, dan alhamdulillah bisa share lagi ke teman-teman semua. Dan untuk kegiatan aku hari ini, aku mau melakukan aktivitas seperti biasa, mau beberes rumah. Hari ini aku mau ganti spray kamar anak dan kamar aku, lanjut beberes ruang tamu dan dapur. Semoga teman-teman gak pernah bosan ya nontonin video aku yang memang kegiatannya selalu berulang. Dan semoga kalian tetap enjoy untuk nontonin video aku hari ini. Oke deh teman-teman, ini aku mau ganti spray kamar aku dulu karena udah beberapa minggu ya aku nggak bikin video untuk ganti spray gitu, kayaknya lumayan lama. Menurut aku sih lama gitu ya teman-teman, karena biasanya tuh aku selalu rutin videoin pas aku ganti spray. Nah ini kembali lagi ke spray warna biru, spray favorit aku. Nah kalau aku ganti spraynya 2 minggu sekali. Kalau teman-teman berapa kali nih dalam seminggu atau sebulan, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Di video kali ini aku mau sedikit kasih tips ke teman-teman semua bagaimana caranya agar beberes rumah kita cepat selesai gitu ya teman-teman. Ini versi aku yang aku kerjakan setiap harinya. Tapi sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau memang tips dari aku ini tidak sesuai ekspektasi kalian gitu ya teman-teman. Aku hanya berbagi tips sesuai dengan pengalaman dan yang aku kerjakan setiap harinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan menginspirasi kalian semua. Oke, jadi tips yang pertama agar pekerjaan rumah cepat beres ala aku ya teman-teman, yaitu sebelum tidur biasanya aku pikirin dulu besok mau ngapain aja atau mungkin ada acara apa gitu teman-teman, biar paginya tuh langsung start ya, bangun tidur sat-sat gitu ya teman-teman, jadi nggak bingung mau ngapain dulu. Boleh dicatat-catat, tapi kalau aku cuma diingetin aja gitu ya dalam pikiran, besok mau ini gitu ya. Jadi sebelum tidur kita planning dulu besok mau apa. Bahkan untuk pesan sayuran untuk besok dimasak pun aku lakukan di malam hari sebelum tidur ya teman-teman. Jadi di besok harinya itu kita nggak bingung-bingung lagi mikirin menu, tinggal nunggu langganan sayur datang antar ke rumah. Yang kedua, usahakan melakukan pekerjaan rumah dimulai dari pagi hari ya teman-teman. Biasa yang aku lakukan setelah sholat subuh aku langsung start seperti cuci baju dan nyambi cuci piring gitu ya teman-teman. Karena cuci baju kan bisa ditinggalin gitu, jadi aku nyambi cuci piring atau bisa juga sambil buat sarapan. Karena memang pekerjaan cuci bajulah yang paling bisa disambi gitu ya teman-teman. Kalau untuk yang lain seperti masak, nyetrika itu udah paling nggak bisa disambi. Makanya kalau lagi cuci baju manfaatin sambil nyapu, bisa juga sambil ngepel kayak gitu sih teman-teman. Sesuai sama pekerjaan yang mau aku kerjain aja. Tips yang ketiga agar pekerjaan rumah cepat selesai ala aku yaitu biasakan beberes tanpa megang handphone ya teman-teman, atau sambil lihat-lihat handphone. Karena apa? Biasanya kita kalau udah lihat handphone jadi lupa waktu dan akhirnya pekerjaan rumah jadi terbengkalai gitu. Makanya di sini aku biasakan ya teman-teman, kalau lagi beberes itu aku nggak lihat-lihat HP. Ya paling suka lirik-lirik aja gitu ya kalau ada telepon atau chat masuk, yang penting itu baru aku bales gitu. Tapi biasanya aku selesaikan dulu pekerjaan rumah baru deh aku lihat HP. Makanya kadang-kadang suami, keluarga, dan teman aku tuh suka protes gitu ya, kok lama banget, suka nggak diangkat teleponnya. Sebenarnya bukannya disengaja ya teman-teman, tapi memang handphonenya tuh aku bener-bener taruh di ruang tamu gitu di meja. Nah akunya tuh udah kesana kesini, entah di kamar mandi, lagi ngepel luar, lagi cuci baju kayak gitu teman-teman. Dan handphone aku tuh biasanya juga nggak aku kasih suara gitu, paling cuma getar aja. Jadi ya memang aku beneran nggak tahu kalau ada telepon atau chat penting, karena memang aku seperti itu ya teman-teman. Kalau belum selesai kerjaan rumah ya aku jarang banget lihat-lihat handphone.
Tips yang keempat yaitu jangan terlalu sering menunda pekerjaan, karena menurut aku menunda itu malah membuat pekerjaan rumah jadi menumpuk. Contohnya, misalkan kita udah niat besok mau nyetrika gitu ya teman-teman, dan pada hari H akhirnya kita nggak jadi, nggak jadi deh, mager banget, besok aja. Itu pekerjaan rumahnya bukannya malah berkurang, malah nambah sih menurut aku. Apalagi setrikaan ya teman-teman, pekerjaan yang paling mager banget. Terus kalau ditunda pun itu malah tambah banyak. Makanya sebisa mungkin apa yang udah kita niatkan atau rencanakan, diusahakan dikerjakan pada hari itu juga gitu teman-teman, agar besoknya kita udah planning mau ngapain lagi. Tips yang terakhir dari aku beberes rumah agar cepat selesai yaitu kita mengerjakannya dengan fokus ya teman-teman. Walaupun kadang-kadang pikiran emak-emak itu suka kemana-mana, tapi diusahakan fokus dalam mengerjakan pekerjaan rumah agar pekerjaan rumahnya juga cepat selesai. Karena kalau nggak fokus, pikirannya juga kemana-mana, pekerjaan rumahnya juga jadi nggak karuan gitu ya teman-teman. Nah, itu dia 5 tips dari aku cara beberes rumah agar cepat selesai. 5 tips ini adalah hal yang aku kerjakan setiap harinya, karena menurut aku makin cepat dikerjakan, makin ada waktu kita untuk santai. Begitu juga sebaliknya, semakin kita menunda, semakin tidak ada waktu kita untuk bersantai. Jadi pekerjaan itu gak cuma kita niatkan atau kita pikirkan aja gitu ya teman-teman, tapi memang harus kita kerjakan juga. Apalagi seperti teman-teman yang lain juga, kita sebagai konten kreator harus pintar-pintar mengatur waktu ya, antara pekerjaan rumah, antara mengurus anak, suami, dan juga waktu untuk membuat konten. Karena kalau kita nggak sempat-sempetin, pasti salah satunya akan nggak kepegang gitu ya teman-teman. Pada akhirnya kita jadi nggak konsisten dalam membuat konten. Nah, di sini aku biasanya kalau mau konten itu udah aku pikirin dari malamnya gitu ya. Besok kalau misalkan aku mau tag video, ada yang aku kalahkan misalkan masak. Jadi aku nggak masak dulu. Jadi paginya tuh aku buat tag video. Karena apa? Karena batas waktu aku tuh sampai siang aja ya teman-teman. Jadi siang ke sore itu aku udah sibuk sama antar jemput anak sekolah dan ngaji. Jadi kesempatan aku untuk ambil video itu biasanya di pagi hari ya, setelah aku ngepel, nyuci baju, cuci piring segala macam itu. Kalau rumah udah rapi baru aku take video. Memang semenjak nge-YouTube ini waktu jadi nggak terasa banget ya teman-teman. Tiba-tiba udah siang, tiba-tiba udah malam gitu ya. Karena memang waktu aku tuh habis untuk beberes rumah sama tag video gitu. Belum lagi edit-editnya. Nah, kalau untuk tag video review barang itu aku biasanya di siang hari gitu ya teman-teman. Kadang aku luangin setelah antar anak sekolah. Aku tidur sekitar setengah jam gitu. Nah, nanti selebihnya sambil nunggu anakku pulang, aku biasanya tag video untuk review barang. Aku paling suka kalau lagi tag video review barang karena cuma membutuhkan waktu beberapa menit aja dan editnya pun santai, nggak dikejar deadline gitu. Karena memang aku tuh kalau upload video YouTube aku targetkan di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Walaupun dalam seminggu kadang aku libur 1 hari gitu ya, tapi aku fokuskan pada saat up itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pokoknya tetap semangat ya para ibu rumah tangga sekaligus konten kreator. Aku ngerti banget kesibukan kalian ya, apalagi yang masih mempunyai balita. Masya Allah, aku tuh sungkem banget gitu ya sama teman-teman kreator yang masih punya balita tapi tetap konsisten up video seminggu bisa 3 kali, bahkan bisa setiap hari. Masya Allah, keren banget. Aku aja yang udah punya anak besar-besar gitu ya, menurut aku udah lumayan besar lah gitu ya, udah bisa main sendiri. Aku belum bisa konsisten, padahal niat aku tuh mau di-upload seminggu 3 kali, tapi ya mau gimana lagi, kadang kesibukan dunia nyata tuh ya nggak bisa kita tebak gitu ya teman-teman.
Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya teman-teman, agar kita bisa melakukan peran sebagai ibu, sebagai konten kreator. Anggap aja ini hobi kita. Walaupun lelah tapi kita buat happy aja. Dan yang paling penting sebagai ibu kita harus tetap menjaga kewarasan dan mood kita agar tetap bagus ya teman-teman. Karena sebagai ibu penting banget yang namanya kewarasan dan mood yang bagus. Karena dari mood yang bagus itu akan memberikan efek yang baik juga untuk anak-anak kita. Nah, nggak terasa ya teman-teman, ini aku udah sampai di dapur aja. Aku lagi sapu-sapu. Nanti setelah ini aku mau ngepel juga. Di sini aku pasang taplak meja dapur, ganti sarung bantal sofa. Jadi sekalian kotor semua gitu ya teman-teman, biar nyucinya juga enak. Oh ya teman-teman, lagi berkegiatan apa nih pas nontonin video aku? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah mau mengklik video aku, apalagi nemenin kegiatan aku sampai di durasi akhir. Terima kasih juga ya yang sudah selalu support channel aku, yang sudah like, subscribe, yang selalu komentar positif, dan juga yang selalu membagikan video aku di tab komunitas kalian. Semoga channel YouTube kita berkembang bareng-bareng ya teman-teman. Buat yang pertama kali bergabung, aku ucapkan salam kenal dari aku, Vita Refbian, ibu dari 2 orang anak yang tinggal di Cilengsi, Bogor. Jangan lupa ya untuk di subscribe, di like, serta jangan lupa tinggalkan jejak komentar agar aku bisa berkunjung balik ke channel kalian. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya agar kalian dapat notif video terbaru dari aku. Oke deh teman-teman, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai di durasi akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada salah-salah kata. Semoga videoku ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu lagi ya di video aku berikutnya. Wassalamualaikum, bye.